Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf Pak, izin menyita waktunya karena memang ini saya kebetulan masih di CGP Angkatan 9, kebetulan di modul 3.1 mengenai dilema etika yang harus dikomunikasikan dengan pihak pimpinan, khususnya di modul 3.1.A.6 yang yang harus dikumpulkan untuk tugas kami gitu di modul 3.1 tentang dilema etika Pak. Nah itu yang saya akan bahas di sini, yang katanya akan ke Bapak juga gitu ya, sebagai pimpinan di SMA Negeri 1 Rongga. Mohon Bapak untuk bersedia. Insya Allah siap. Iya, baik Pak. Langsung saja. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bentukan moral yang Bapak rasakan, baik untuk yang sekarang ini maupun yang sudah lalu atau beberapa tahun yang lalu? Oke ya. Mungkin yang paling hangat ya yang masih baru gitu kan ya, untuk kasus yang pernah saya alami ya di Seman 1 Rongga itu, diantaranya itu pelaksanaan lomba kepramukaan gitu ya. Nah, pelaksanaan permukaan antar SD ya dan juga SMP ya sekecamatan Rongga dan kecamatan Gunung Halu. Nah itu ya, mengapa ini masuk misalnya yaitu kasus yang saya angkat ya, terutama di sini ya, tujuan kita mengadakan kegiatan ya kepramukaan ini, lomba kepramukaan ini yaitu antar SD dan SMP, yaitu pertama sebagai promosi ya sebagai ajang silaturahmi ya, juga sebagai ajang promosi sekolah kita ya, yang nanti dampaknya dengan adanya kegiatan ini semoga banyak siswa yang masuk ke Seman 1 Rongga yang asalnya tidak tahu mungkin akan tahu bagaimana lingkungan ya, suasana ya Seman 1 Rongga itu, sehingga menjadi daya tarik bagi siswa ya dikala sudah keluar dari SMP untuk masuk Seman 1 Rongga. Itu tujuannya ya. Itu diantaranya. Ya baik Pak, saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak itu barusan ya, mengenai kasus yang ada di kegiatan kepramukaan di bulan Oktober mungkin Pak ya tepatnya. Nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak sendiri di SMA Negeri 1 Rongga, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mungkin mengandung nilai kebajikan. Ya. Ini semuanya sama-sama itu ya, ini kan untuk promosi sekolah, tapi di sisi lain juga ya kita itu ya terkenal dengan pembiayaan. Kenapa tentang pembiayaan? Ya karena ya kegiatan ini tidak masuk ya di RKAS BOS. Nah itu diantaranya ya. Sedangkan ya undangan sudah disebar ya ke SD, ke SMP, itu diantaranya ya. Jadi yang jadi dilema itu, kalau kita misalnya tidak dilaksanakan, ini pun akan menjadi image yang tidak baik buat sekolah. Itu kan jadi permasalahan baru buat sekolah. Nah, itu diantaranya ya. Dan juga kita pun harus menghargai yaitu kerja keras dari kepanitiaan yang sudah bekerja keras untuk mensosialisasikan itu ke SMP dan ke SD tentang lomba ini. Nah itu, tapi di sisi lain kita pun misalnya terkendala masalah pembiayaan karena tidak ada di RKAS BOS. Ini yang jadi permasalahan seperti ini. Baik Pak, terima kasih Pak untuk poin berikutnya, langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini gitu. Ya. Langkah saya mungkin ya untuk menangani kasus seperti itu ya, diantaranya kita mengadakan rapat koordinasi ya, rapat yaitu pertama dengan rapatnya itu melibatkan kepanitiaan ya, lalu juga tim manajemen dan juga ya untuk komite ya, komite pun kita libatkan ya, karena ini juga berkaitan gitu ya tentang untuk pembiayaan. Nah itu diantaranya. Nah kita akan melaksanakan ya, tapi kita pun harus memikirkan dari mana sumber dana yang kita akan dapatkan sehingga pelaksanaan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah karena ini pun ya tuh sangat baik kan untuk promosi sekolah. Nah itu diantaranya ya. Tapi sisi lain ya tidak ada di dalam anggarannya, tidak masuk di anggarannya. Tapi ini harus terlaksana. Maka
langkah yang pertama kita mengadakan rapat ya dari kepanitiaan, dari tim manajemen dan juga dengan komite ya untuk mencari misalnya solusi yang terbaik ya sehingga pelaksanaan ini atau kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Iya, baik Pak. Tadi langkah-langkah dan prosedur ya Pak ya yang diambil oleh Bapak luar biasa, bagus sekali Pak. Nah, berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang tadi sudah di awal disampaikan oleh Bapak? Mungkin untuk kita mengambil keputusan ya kita jangan memutuskan hasil sendiri, tetap kita itu harus ada koordinasi ya dengan rekan-rekan kita, terutama misalnya dengan guru, dengan tim manajemen dan juga dengan komite. Nah itu jangan ditinggalkan juga komite itu ya. Nah, itu diantaranya. Jadi kita harus selalu misalnya koordinasi ya bekerja sama sehingga kalau misalnya banyak masukan banyak ide itu menjadi ide yang baik untuk memutuskan suatu masalah. Gitu. Baik Pak, bagus luar biasa Pak. Pemaparan dari Bapak berikutnya, apa Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau kita misalnya sudah muncul permasalahan, berarti kita diagendakan kapan kita akan mengadakan rapat. Itu ya kita tidak langsung misalnya kita putuskan karena kita harus koordinasi dulu kan, yaitu dengan kepanitiaannya, dengan tim manajemen dan juga tim komite. Yang notabene kan komite adalah perwakilan dari orang tua siswa ya yang harus ditanya dulu kesiapannya kapan kita bisa bertemu di sekolah atau bisa rapat di sekolah gitu. Iya, baik Pak. Pak Ginten, untuk pertanyaan berikutnya, ada seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tadi, Pak? Segala suatu permasalahan yang paling utama itu kan harus ada koordinasi dan harus kita itu duduk bersama, kita musyawarahkan. Nah, maka akan kita dapatkan yaitu solusi yang terbaik, gitu kan? Jadi kita itu jangan misalnya itu merasa bahwa kita itu adalah mampu. Ya karena kita adalah bukan Superman tapi di sekolah itu adalah super team gitu ya. Kita kerjasama tim yang paling baik dan yang paling utama koordinasi itu. Biasanya permasalahan akan muncul akan timbul dikala sudah mana koordinasi gitu ya. Akhirnya kita saling menyalahkan. Nah, itu kan itu bukan hal yang baik bagi sekolah kita. Nah itu jadi kita harus melalui musyawarah koordinasi yang baik itu insya Allah masalah apapun akan bisa kita pecahkan. Iya, baik Pak. Pertanyaan terakhir mungkin Pak terkait materi dilema etika ini. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik gitu kan ya dari pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan khususnya dalam dilema etika tersebut? Gitu ya. Mungkin pengalaman yang paling baik itu diantaranya ya koordinasi aja lah. Itu ya. Itu adalah kunci utama, kita harus ada koordinasi dan komunikasi ya antara kita misalnya selaku warga sekolah ya, baik misalnya yang terlibat di kepanitiaan, tim manajemen maupun yaitu dengan komite. Nah itu yang kita harus ada koordinasi, ada komunikasi yang baik untuk suatu masalah pun insya Allah akan terpecahkan dengan adanya kalau kita lancar ya komunikasinya, koordinasinya, tidak akan ada masalah yang tidak akan bisa kita pecahkan. Baik Pak, terima kasih. Nampaknya untuk studi kasus ini ya saya ucapkan sekian. Mohon maaf telah mengganggu aktivitas Bapak kesehariannya ini. Terima kasih atas informasinya, pemaparannya sangat luar biasa, membantu saya sebagai kegiatan di CGP Angkatan 9 khususnya materi demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Nah, terima kasih Pak sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya kepada Bapak Mamat Rahmat selaku Kepala Sekolah di SD 2 Babakan Talang, Kecamatan Tongga. Tujuan saya ke sini merupakan bagian dari tugas CGP. Kebetulan saya masuk di CGP Angkatan 9 dan SMA Negeri 1 Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Nah, kebetulan di sini di modul yang ketiga itu tentang dilema etika di modul 3.1.A.6 yaitu demonstrasi kontekstual.
Nah, berhubungannya dengan studi kasus dilema etika, khususnya Bapak sebagai pemimpin di SD 2 Babakan Tarang tersebut. Nah, yang mohon kesediaannya Bapak. Insya Allah siap. Baik, ini ada satu pertanyaan, satu kasus yang harus diungkapkan mungkin oleh Bapak yang selama ini ya sudah melaksanakan kegiatan sebagai kepala sekolah gitu kan ya. Baik yang lama maupun yang baru, kasus tersebut boleh dipilih salah satunya. Baik, pertanyaannya begini mungkin Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu ya. Nah, Bapak mungkin bisa mengungkapkan di sini kasus apa yang pernah Bapak sehingga bisa dikomunikasikan baik keputusan Bapak, guru maupun peserta didik bahkan masyarakat. Terima kasih. Sebelum ke sana, kami ucapkan terima kasih dulu, selamat datang kunjungan dari guru CGP dari SMA 1 Rongga atas kehadirannya pada sore-sore ini. Terima kasih. Mudah-mudahan rencana kegiatan CGP bisa sukses, itu dulu. Amin. Itu doanya. Insya Allah sekemampuan Bapak selaku kepala sekolah di SD 2 Babakan Tarang akan membantu siapapun yang hubungannya dengan kegiatan CGP. Yang pertama hubungannya dengan kebutuhan hubungannya dengan CGP. Perihal yang namanya studi kasus yang ada di lembaga atau di satuan pendidikan, yang lebih sulit itu saya kira lebih menghadapi orang tua siswa. Kadang-kadang kita belum paham secara kronologis atau biografi lingkungannya di masyarakat seperti apa. Muncul kadang-kadang masalah itu langsung, apalagi dengan sosmed sekarang, itu muncul via WA grup kepada teman-teman orang tuanya, karena di sekolah itu ada kelompok guru kelas ya, dan kelompok orang tua kelas. Nah, di situ ada grup. Biasanya kasus itu muncul dari orang-orang tua. Kadang untung-untung kalau positif. Ini yang negatif itu yang pertama, lebih kami harus bijak mensikapi masalah. Kadang-kadang kami lebih menerima dari aduan guru, Pak ada gini. Setelah ditelusuri, oh kayaknya seperti itu. Untuk sementara itu kasusnya yang lebih sulit itu dari orang tua. Dari otak. Baik, bagus, luar biasa Bapak pemaparannya mengenai kasus ini. Saya mengapresiasi gitu kan ya, sebagai pimpinan tentunya sangat berat sekali gitu untuk menyikapi kasus yang barusan Bapak sampaikan. Nah, kira-kira nih Pak, langkah atau prosedur apa yang Bapak bisa lakukan selama ini untuk menstabilkan gitu di kasus ini? Ini ada sebuah pengalaman mungkin di SD atau di satuan pendidikan yang kami pimpin. Di antaranya kadang-kadang kan ada pelajaran eskul wajib kan, kayak pramuka. Kebetulan itu kasusnya seperti itu. Muncul dari orang tua permasalahan hubungannya dengan lomba-lomba kegiatan pramuka. Ternyata ada keluhan dari guru pembinanya, masukan dari pembimbing pramuka, karena di eskul ada pembimbing pramuka, ada guru pembinanya. Yang muncul itu dari guru pembina, masukan itu, Pak katanya ada permasalahan seperti ini. Apa? Pertama kita harus bijaksana menelusuri masalah itu yang pokok. Satu, ada komponen yang mendukung dengan kegiatan itu. Satu, untuk eskul pramuka itu ada pembina pramuka, ada pembimbing pramuka yang pesertanya itu pembimbing itu dari DKR ya, dari DKR di Kecamatan Rongga itu ada DKR pramuka seperti itu, dibantukan ke satuan pendidikan untuk membimbing ke pramukaan. Ketiga, peserta didiknya, dan keempatnya adalah orang tua. Nah, yang keempat komponen yang bisa menentukan sebuah untuk penerusan masalah itu, kami selaku kepala sekolah itu harus masuk ke
4 komponen itu. Sementara seperti itu. Ya baik ya, terima kasih luar biasa secara terperinci dia jawabannya juga, kemudian hal yang kasusan juga betul-betul realita yang Bapak laksanakan, kemudian Bapak bisa melaksanakan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, khususnya menyangkut dengan kebijakan pramuka juga ini. Baik, berikutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang Bapak sampaikan? Oh, iya. Jadi tantangannya pengambilan keputusannya bagaimana? Kalau tantangannya yang lebih Bapak alami itu lebih mensikapi orang tua. Yang tadi itu karena orang tua kan kita tidak paham betul bagaimana posisi orang tua, keadaan orang tua, segi ekonomi, hubungan sosial dan yang lainnya. Kalau guru bisa dilihat karena kehidupan sehari-hari kita tahu. Kalau orang tua belum tentu kita paham. Setelah kita masuk ke sana, ke orang tua kita ngobrol, masuk langsung dikunjungi, padahal kita punya masalah dibawa ke orang tua, padahal kita nggak disembunyikan hal seperti itu. Kita ngobrol-ngobrol hanya silaturahmi, kami selaku kepala sekolah ke sana.